Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sudah 7 hari, ratusan monyet ekor panjang menyerbu lahan pertanian dan pemukiman warga di Desa Sukamekar, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Pasokan langka dan terimbas naiknya harga pakan unggas. Harga daging ayam terus naik mencapai Rp45.000 per kilogram. Terekam kamera pengawas, 2 warga negara asing menghipnotis kasir minimarket di Karawang dan menggasak uang tunai jutaan rupiah. Kita ke informasi selanjutnya. Harga daging ayam dan telur semakin hari semakin mahal. Konsumen dan pedagang pun telah lama mengeluhkan kondisi ini. Namun pemerintah belum memutuskan langkah konkret menurunkan harga 2 komoditas tersebut dan masih akan melihat perkembangan harga sebulan ke depan. Tepat 1 bulan pasca Lebaran, harga daging ayam bukannya turun tapi malah semakin melambung. Di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Rabu pagi daging ayam dijual Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Ayamnya juga sekarang kan biasa saya narik di angka 35, paling mahal 36, sekarang jatuh 39.40. Ada. Berarti mengeluh ya kan dari masyarakat kayak untuk. Iya, untuk masyarakat kecil pastinya mengeluh. Soalnya kan penghasilan nggak seberapa misalkan. Sedangkan kan itu bahan pokok juga buat istilahnya buat ngisi tenaga. Ya nggak logis lah sama penghasilan berapa, pengeluaran untuk makan berapa gitu. Mahalnya harga ayam potong di pasaran juga membuat para pedagang terpaksa mengurangi stok ayam potong karena penjualan turun 30%. Biasanya para pedagang bisa menjual 5 kuintal ayam sehari, tapi saat ini menjual 3 kuintal saja sulit. Para pedagang juga masih menduga kenaikan harga disebabkan ekspor yang berlebihan dari pemerintah hingga membuat stok dari para peternak terbatas. Ikan terlalu signifikan, terlalu mahal. Biasanya kan ayam murah. Sekarang ayamnya terlalu, ya bagi pembeli mah terlalu mahal sih. 8 1 kilo. Sebelumnya sendiri kan? Sebelumnya cuma 34 35. Ini kenaikan sendiri dari kapan berarti kan? Udah dari seminggu yang lalu sih. Ini diduga dari para pedagang sendiri karena apa sih kan untuk kenaikan ini kan? Gara-gara ada ekspor ke luar negeri aja. Gara-gara Semenjak ada ekspor. Derita masyarakat terutama ibu rumah tangga di Kota Cimahi akibat tingginya harga bahan pangan tampaknya masih panjang untuk dilalui. Sebulan pasca Lebaran, daging ayam potong di Pasar Atas Baru Kota Cimahi dijual Rp40.000 per kilogramnya. Dalam sebulan terakhir, harga daging ayam potong tetap bertahan di Rp30 hingga Rp38.000 per kilogram. Bagi masyarakat, apalagi pelaku usaha kecil, kondisi ini sangat memberatkan. Pokoknya aja dulu yang ininya yang penting tetap gitu. Jadi inginnya dikurangin dulu please. biasanya beli ayam berapa banyak? Saya biasanya beli kan buat dagang lagi. Berapa banyak? Biasanya ya 5 kilo. Sekarang? Cuman sekarang turun jadi 3 kilo. Ibu jualan naikkan nggak harga bu? Jualan makanannya? Enggak. Kenapa nggak dinaikkan? Ya karena kan jadi pembelinya jadi kurang. Oh berkurang, jadi harga tetap ya? Iya gitu. Cuman pembeliannya dikurangi gitu? Iya gitu. Bu harapan pemerintah apa bu? Ya Jangan agak. pengennya sih harga-harganya diturunin gitu. Jangan ini pada naik sekarang Pak. Bahan pokok juga semuanya pada naik. Mau naikkan? Kondisi ini membuat daya beli khususnya daging ayam potong menjadi lesu. Tak hanya daging ayam potong, telur ayam juga mahal Rp34.000 per kilogram. Sedang beras premium dijual Rp15.000 per kilogram. Ya semua ada naiknya. Kalau di pasar kan rata gitu ya, kalau harga naik segitu naik. Yang paling 1.000, 2.000 udah nggak terlalu jauh ya. Pak, pembeli gimana Pak menurun sekarang Pak? Kurang Pak, kurang ya. Ini kan harga naik mahal, jadi pembelinya kurang. Kalau normal Pak berapa sih sebetulnya Pak? Di angka berapa? Kalau normal mah biasanya 35, 34 Pak. Kenaikan harga telur juga dirasakan di Pasar Singaparna, Tasikmalaya. Saat ini telur dijual Rp32.000 per kilogram, naik Rp5 hingga Rp6.000 per kilogram dibanding sebelum Lebaran.
Harga pakan dan permintaan yang tinggi tidak dibarengi dengan kelancaran pasokan telur. Buat ibu mah kan setiap hari teh telur yang diperlukan gitu. Ya berat gitu. Kalau naik. Kurangi jumlah pembelian atau bagaimana, Bu? Oh, kurang itu jumlah pembelian. Biasanya berapa jadi berapa? Ya, biasanya kan bukan pada kecil-kecilan. Biasanya mah 3 kilo beli. Ayo nama 1,5 kilo, 2 kilo. Jadi Akibatnya banyak pembeli terutama untuk rumah tangga atau dijual kembali di warung lebih memilih mengurangi pembelian hingga setengahnya. Di Pasar Baru Karawang, hari Rabu harga daging ayam potong bahkan sudah menembus Rp45.000 per kilogram. Menurut salah satu pedagang, kenaikan harga dipicu meningkatnya kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Adha dan pakan ayam. Penjualan pun turun hingga 35%. Harga ayam sekarang sekitar 29-28. Harga jual sendiri berapa? Gimana? Harga jualnya berapa? Harga jualnya kalau per kilo 45. 45? Ya. Ada kenaikan? Ada kenaikan, biasanya 40 sekarang jadi 45. Udah berapa hari? Ya sekitar menjelang masa-masa politik aja ini. Satu masa politik, yang keduanya menjelang Hari Raya Idul Adha kali. Meski penyebab kenaikan harga telur dan daging ayam sudah diketahui pemerintah, masyarakat tampaknya harus lebih bersabar. Menteri Perdagangan 2 hari lalu menyatakan pemerintah baru akan memutuskan apakah akan memberikan subsidi jagung lokal untuk pakan unggas atau tidak setelah melihat perkembangan harga komoditas daging dan telur ayam selama sebulan ke depan. Tim Liputan melaporkan. Lonjakan harga telur dan daging ayam membuat pedagang makanan di Pantura Subang makin terjepit. Naiknya telur dan daging ayam kian menggerus keuntungan berjualan, sedang mereka tidak mungkin menaikkan harga dijual dengan kondisi ekonomi konsumennya yang juga dari kalangan menengah ke bawah. Mahalnya harga telur dan daging ayam kian menyulitkan para pemilik usaha warteg. Harga telur ayam kini mencapai Rp33.000 per kilogram, sementara daging ayam telah mencapai Rp40.000 per kilogramnya. Salah seorang pemilik usaha warteg di Pamanukan Subang mengaku saat ini tak berani menaikkan harga jual lantaran khawatir ditinggal para pelanggan. Ia bertahan dengan harga jual saat ini dengan risiko keuntungan yang semakin berkurang. Pedagang gimana sih Mas mensiasatinya Mas? Kalau soal siasat mensiasati mah kita udah terbiasa Mas, dari tahun yang lalu kan udah antara harga pokok itu naik turun, jadi kita harganya stabil aja. Cuman kita dari keuntungan kita agak berkurang sedikit. Nah, pedagang menaikkan harga jualnya enggak? Enggak, kita mah segitu aja. Yang penting mah kita dapat sedikit tapi kan terus gitu Mas. Terus kalau ukuran ayamnya? Sama aja Mas, kita nggak ngurangin, nggak lebihin. Telur juga? Telur sama juga. Harga ntar kan turun lagi, ntar naik lagi kayak gitu. Fluktuasi ya Mas namanya. Iya. Pemilik warteg mengaku naik turunnya harga telur dan daging ayam ini biasa terjadi. Namun pedagang makanan berharap pemerintah segera turun tangan agar kenaikan harga telur dan daging ayam tidak semakin menjadi-jadi. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Tingginya harga telur yang mencapai Rp33.000 per kilogram berdampak kepada pembuat kue bolu rumahan di Kabupaten Kuningan. Agar tetap bisa memenuhi pesanan konsumen, mereka terpaksa menaikkan harga atau memperkecil ukuran kue bolu. Harga telur yang kian melambung sejak 1 pekan terakhir berimbas pada produsen kue bolu rumahan di Kelurahan Purwawinangun, Kabupaten Kuningan. Untuk mensiasati agar tetap bisa berproduksi membuat kue bolu, para produsen terpaksa mengurangi ukuran atau menaikkan harga kue. Menurut seorang pembuat kue bolu, naiknya harga telur membuat pendapatan mereka semakin menipis. Dalam sehari untuk membuat kue bolu membutuhkan telur sebanyak 30 kg. Saat ini, produsen hanya memberi telur sesuai kebutuhan membuat bolu dan memenuhi permintaan konsumen. Mereka juga meminta pengertian kepada konsumen atas kondisi saat ini. Nah, 1 minggu ini kita dapat info harga telur naik dari biasa kita beli 27.000 jadi ke 31.000. Dan dengar-dengar sih sekarang tambah naik lagi.
Terus gimana teh, kaget nggak dengan kondisi telur yang sangat tinggi seperti ini? Iya, kaget banget. Karena kan itu salah satu bahan pokoknya untuk membuat kue. Apalagi kan kita menggunakan banyak telur selain terigu. Sehari bisa menghabiskan berapa telur? Kita 2 peti. Berapa kilo? Kurang lebih 25 kilo sampai 30 kilo. Oke, siasatnya seperti apa teh? Menaikkan harga atau seperti apa edukasi ke pelanggannya? Untuk sementara ini kita kasih edukasi ke pelanggan, mohon pengertiannya karena kondisi lagi seperti ini. Untuk harga kita up sedikit, misalkan kue kecil yang tadinya harganya 35.000 kita naikin jadi 37.500 sampai 40.000 gitu. Begitupun kue yang lainnya. Para produsen kue bolu berharap agar harga telur kembali turun supaya produksi tetap berjalan. Jika harga telur terus melambung, produksi kue bolu terancam gulung tikar. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan.